Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Adik-adik udah tahu belum yel-yel yang itu? Kita ulangi sekali lagi ya, Kak? Ya, kita ulangi. Nah, nanti kalau misalnya Kakak tanya, apa kabar hari ini? Jawabnya apa, Kak? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Oke, udah bisa ya adik-adik ya. Sekali lagi ya, kita bilang ya, Kak. Oke. Apa kabar hari ini? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelum itu kita siapkan dulu Alkitab kita siapkan dulu pulpennya, dan jangan lupa kita siapkan dulu persembahannya. Udah belum adik-adik disiapkan? Pastinya udah ya, semuanya siap ibadah ya. Baiklah, sebelum kita ibadah, ada baiknya kita berdoa dulu. Yuk, kita nyanyi dulu ya, Kak. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi. Tanganku ada dua, 1, 2, 3, ya. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat di pagi hari yang indah ini Bapa. Kami masih merasakan berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu yang di rumah Bapa. Berkati juga kami kakak guru-guru sekolah minggu. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh jiwa dan raga kami ke dalam Tuhan. Kami siap menyambut firman Tuhan. Kami siap untuk menyanyikan lagu pujian kami. Terima kasih Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan memulai memuji nama Tuhan. Nah, sekarang kita lagunya apa sih, Kak? Lagunya itu We Are in the Train of Love. Nah, adik-adik di rumah udah pada tahu belum lagunya? Nah, tapi kita ada challenge-nya, Kak, ada peraturannya. Apa itu, Kak? Nah, nanti kalau dibilang when I say Ciki, itu berarti gimana, Kak? Kalau Ciki itu ke belakang. Nah, berarti kalau kita Caka ke depan. Jadi kayak gini ya, misalnya when I say Ciki, when I say Caka. Nah, udah pada paham belum adik-adik di rumah? Kayaknya udah paham ya, Kak. Nah, sekarang kita mau nyanyi, tapi sebelum itu adik-adik di rumah panggil dulu kakak abangnya atau papa mamanya biar kita makin semangat nyanyinya. Oke? Kita juga di sini kita panggil dulu kakak guru sekolah minggu. Ayo bergabung. Nah, karena kakak kudus sekolah minggunya udah ada di sini, mari kita sama-sama bernyanyi We Are in the Train of Love. We are in the train of love.
sekolah minggu, capek nggak? Belum, Tapi kayaknya nggak capek ya belum. Kak. Kalau memuji Tuhan itu nggak boleh capek. Nah, kita lanjut ya. Kita angkat pujian kita kembali dari lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Harus bisa lebih semangat lagi ya. Oke adik-adik, sekarang kita akan membacakan ayat hafalan minggu ini. Nah, kakak mau kalian bisa bawa bukunya, pensilnya yang sudah disiapin tadi, bisa sambil dicatat biar lebih gampang menghafalnya. Oke, ayat hafalan untuk minggu depan diambil dari Matius 5 ayat yang 10. Sekali lagi kakak bacain ya. Dari Matius 5 ayat yang ke-10, beginilah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Sekali lagi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Oke adik-adik, seperti biasa ayat hafalannya dihafal di rumah. Nanti untuk ibadah berikutnya bisa diucapkan ya, nanti kalian dapat poin. Oke, sekarang kita lanjut titah ya Kak. Oke, baik adik-adik, untuk titah kita minggu ini diambil yang titah ketiga yang berbunyi, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, di dalam bahasa Simalungun dikatakan, lang malo sebutun gorani naibata anggolang tiba jujurni aihona uhumi do magira sagala nama abungkon gorani. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu lagu pujian dengan judul Kasih Pasti Murah Hati. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami
Baik adik-adik, saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan di hati kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan kami dapat melakukannya ke dalam hidup kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sekarang diambil Alkitabnya, kita mau baca dari Nats Alkitab hari ini diambil dari Matius 27 ayat 27 sampai dengan 31. Sekali lagi, Matius 27 ayat 27 sampai dengan 31. Kakak bacain ya, adik-adik sekolah minggu, diikutin dalam hati masing-masing. Matius 27 ayat 27 sampai dengan 31, demikian firman Tuhan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikannya di atas kepalanya, lalu memberikannya dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini tema kita adalah Yesus dihina. Ini beberapa hari sebelum Paskah ya, Yesus dihina. Jadi dari Nats Alkitab tadi yang kita baca, kita mau lihat Yesus dihina, dia melawan enggak gitu ya? Enggak Kak, dia enggak melawan. Nah benar, Yesus tidak melawan. Ketika dia diolok-olokkan, ketika dia diludahi, dia tidak melawan. Jadi ada dua pelajaran dari Nats Alkitab ini untuk adik-adik sekolah minggu, untuk kakak dan untuk kita semua, yaitu satu, belajar mengampuni seperti Tuhan Yesus. Kemudian mahkota duri yang tadi itu menjadi mahkota kehidupan. Tadi kan ada disebutkan di ayat ada mahkota duri. Mahkota duri, kakak mau nunjukin nih, mahkota duri itu kira-kira seperti ini. Nah, jadi mahkota duri kira-kira seperti ini yang ditaruh di kepala Yesus. Itu ditaruh di kepala Yesus, jadi berdarah kan adik-adik? Ngeri kan? Nah, itu Tuhan Yesus berkorban untuk kita, untuk menebus dosa kakak, dosa adik-adik, dosa mama papa, dosa kita semua. Jadi ketika Yesus diolok-olok, ketika Yesus dihina, dia sabar, dia tidak melawan, tapi dia diam. Artinya dia diam bukan berarti tidak bisa melawan ya. Dia kan Tuhan Yesus, dia kan bisa melakukan semuanya. Artinya apa? Dia mau menebus dosa kita. Jadi kakak mau jelaskan di sini, minggu ini adalah Minggu Palmarum. Minggu Palmarum itu apa Kak? Nah, Minggu Palma itu adalah kalau misalnya pernah nggak sih adik-adik ngelihat di acara kawinan, di acara nikahan, terus apalagi kalau misalnya pesta Simalungun itu kan ada nih di tenda-tendanya ada ditaruh palm gitu ya. Apa artinya? Kalau bahasa Simalungunnya itu lambe gorsing. Biasanya itu diambil dari pucuknya pohon aren, cuman kalau di Palangkaraya jarang ya pohon aren, jadi diambil dari pohon kelapa yang masih muda. Jadi kira-kira begini nih. Nah, biasanya ada kakak-kakak pemuda atau abang-abang pemuda kalau sudah Minggu Palma itu, kalau misalnya bernyanyi di gereja, megang begini ya. Apalagi teman-teman kita juga yang Katolik biasanya megang daun palma. Ya, artinya ada sukacita walaupun Yesus dihina, melalui Yesus dihina, tapi ada sukacita di kita gitu. Kenapa sih Kak kalau misalnya di nikahan itu janur kuning yang dibikin gitu kan? Ya artinya itu adalah tanda sukacita.
Beda dengan kalau misalnya orang meninggal, yang ada apa? Adanya bendera hitam. Nah, kalau misalnya ini menandakan sukacita walaupun Yesus dihina. Jadi dibalik Yesus dihina, Yesus diolok-olokkan, Yesus disalibkan, kita diselamatkan. Kita mendapatkan keselamatan, kita mendapatkan sukacita, hidup kita jadi baru. Jadi di situ melalui Yesus dihina, berarti kita harus ada pelajaran nih. Apa sih yang harus kita lakukan untuk Tuhan supaya menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Satu, kita harus memaafkan, saling mengampuni. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang bisa mengampuni. Walaupun adik-adik sekolah minggu masih kecil, aku masih kecil kak katanya. Kita mengampuni dari kecil, kita mengampuni kapanpun mengampuni itu tidak harus dari kecil, dari besar atau tua. Jadi Tuhan mau kita mengampuni kapanpun. Kalau misalnya adik-adik nih, ada temannya di sekolah atau teman adiknya atau abangnya nih yang usil nih, sering ngerjain atau di sekolah dia sering membuli, kalau zaman sekarang dibilang membuli, ya mau nggak mau kita harus demi ketenangan kita harus mengampuni. Ada satu nih video kakak mau kasih tahu sama adik-adik, jadi semoga video ini bermanfaat dan diambil pelajarannya. Ayo Kaleb. Aduh. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Bagus anak-anak. Yehua pasti senang sekali. Siapa ya yang bikin berantakan di sini? Aduh. Baik adik-adik, sudah nonton videonya kan tadi? Nah, dari situ kita ada ambil pelajaran untuk bisa memaafkan atau mengampuni sesama kita, mengampuni adik kita atau teman kita sekalipun walaupun berbuat salah. Jadi kita harus saling mengingatkan. Walaupun contohnya nih, dia ngebully lewat kata-kata, Kak, kalau misalnya dia sudah main pukul, nah kalau sudah main pukul atau sudah main tangan, kita boleh ngadu ke guru sekolah atau kejadiannya di sekolah, ngadu ke orang tua gitu. Jadi jangan menghakimi sendiri ya. Ya adik-adik, dari firman Tuhan kali ini, dari cerita kita kali ini, kakak punya beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil ya dalam kehidupan kita dan bisa kita juga jalankan. Yang pertama itu dari mahkota duri. Tuhan Yesus sudah rela nih dikasih mahkota duri sampai berdarah-darah di kening-keningnya. Artinya apa? Mahkota duri itu kita anggap sebagai masalah atau apa ya dalam hidup kita, kesedihan atau apapun yang membuat kita tidak baik gitu. Mahkota duri itu tidak akan kekal karena diganti dengan kebahagiaan dan melalui
pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, melalui penderitaan Tuhan Yesus yang sakit, kita diselamatkan, artinya ada sukacita di balik sakitnya, pengorbanan Tuhan Yesus. Kemudian kita ambil pelajaran, kita masih mengasihi walaupun ada orang yang menyakiti kita. Kita mengampuni, kita memaafkan, dan kita tetap mengasihi. Kayak doa Bapa kami kan ada, ajarilah kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, itu kita harus lakukan. Nah, kemudian mari kita melakukan hal-hal baik seturut kehendak Tuhan. Apa sih yang misalnya yang selama ini kita anggap nggak baik? Ya udah kita ubah. Karena apa? Melalui penderitaan Tuhan di kayu salib, Dia sudah mati menebus dosa kita. Jangan juga kita berpikiran, ya udahlah Kak, aku kan Tuhan udah nebus dosaku nih. Ya udah aku berdosa lagi gitu, ya nggak boleh. Jadi kita harus mereview kehidupan kita, kelakuan kita, apa yang boleh dan apa yang baik dan apa yang enggak. Jadi mari kita semakin baik di hadapan Tuhan, semakin baik melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sukai, supaya Tuhan juga senang melihat anak-anaknya. Oke? Baik adik-adik, sebelum kita tutup dengan doa, mari kita sama-sama bernyanyi. Kakak mau undang adik-adik semua bernyanyi. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk cerita firman Tuhan yang mengajarkan kami Bapa untuk tetap mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan, dan tetap kami mengasihi mereka juga Bapa. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak menabur kebencian, tidak menabur dendam dan apapun hal-hal buruk yang tidak Tuhan sukai. Tapi biarlah kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang menjadi mengampuni, pemaaf, dan juga bisa mengasihi sesama kami Tuhan. Bapa yang baik, ibadah kami telah selesai Tuhan. Kiranya berkati kami Bapa dalam setiap aktivitas kami, di dalam setiap kegiatan kami Bapa. Di dalam pandemi ini Tuhan, kami memohon untuk Tuhan selalu jaga kami. Biarlah Tuhan kami tetap sehat, tetap kuat, menjalani hari-hari kami Bapa. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami, Bapak pendeta kami, pengurus-pengurus gereja kami, juga pemerintah-pemerintah kami Tuhan. Kiranya Engkau yang beserta mereka dalam menjalankan aktivitas, menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Juga kami Tuhan, anak-anak-Mu akan melakukan kegiatan apapun Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu campur tangan Bapa, Tuhan yang selalu melindungi setiap langkah kaki kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami Bapa. Tuhan limpahkan mereka kesehatan dan sukacita Bapa.
dan juga rezeki Tuhan untuk dapat boleh membimbing kami anak-anak-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala perbuatan dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu, layak menerima berkat-Mu, dan kami layak disebut sebagai anak-anak terang-Mu. Terimalah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, aktivitas kita minggu ini kita mau membuat, ayo apa ini? Ada yang ingat nggak tadi ini apa? Ada yang udah dilihat kan tadi di awal? Ini yang tadi dipegang sama kakak Citra Girsang, ini adalah mahkota duri. Tapi ini bahannya tidak berduri kok ya, ini aman buat adik-adik. Coba nanti. Sekarang kakak akan ajarkan adik-adik gimana caranya kita membuat mahkota duri ini ya. Nah, kakak punya bahan di sini batang sirih. Batang sirih kakak ambil 2 batang. Nanti adik-adik boleh minta bantuan papa sama mama untuk cari ya di pekarangan rumah. Dan kakak juga punya di sini peralatan 1 selotip. Gampang ya, simple ya. Hanya batang sirih dan selotip. Nah, yang pertama-tama kita lakukan, kita ukur dulu kepala adik-adik. Semana kepalanya ya? Sebesar apa kepalanya? Kita ukur dulu. Kakak ukur ya. Sebesar ini. Nah, kalau sudah adik-adik ukur, kita ambil selotip, kita putuskan, lalu kita tempel. Kita satukan ya, biar nanti kita puter-puternya lebih gampang. Tunggu sebentar. Nah, kan sudah. Lalu ini cara-cara mengaitkannya dari atas, dari bawah. Kembali lagi. Seperti ini, diputar-putar ya sampai berbentuk lingkaran ya adik-adik ya. Nah, kalau ini kan masih kurang besar ya, kita tambahkan lagi 1 biar lebih bagus. Sama juga seperti tadi, dimasukkan dari bawah, ditarik, dimasukkan lagi kayak menjahit, kayak menyulam ya adik-adik ya. Nah, tuh, lakukan ini sampai selesai. Sebentar, kita lakukan ini terus sampai habis batang sirihnya. Nah, kalau sudah, kita selotip lagi. Kita ambil selotip, kita putuskan. Nah, kita lem biar dia tidak lepas ya. Kita satukan ya. Nah, jadi deh mahkota durinya. Batang sirihnya aman ya buat adik-adik ya, karena tidak berduri seperti yang dipakai Tuhan Yesus sesungguhnya. Nah, kakak sudah pakai. Adik-adik di rumah silakan mencoba. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita kumpulkan persembahan kita angkat tangan kita sama-sama, ucapkan Ubeledo Nubani Harajoni Naibata. Amin. Kita angkat pujian kita dengan lagu Jalan Serta Yesus. Harus semangat ya nyanyinya, karena kita harus berjalan beserta Yesus. Ayo. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
Adik-adik semua, mari kita siapkan hati kita berdoa untuk mengumpulkan persembahan kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Bapa atas berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan, persembahan kami ini bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di penghujung ibadah kami ini Tuhan sertai setiap aktivitas kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, kiranya Engkau ikut campur tangan Bapa dalam setiap langkah kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada Uhurnami, Ase Torangganu, Sengboy dalan konami, salakah natorsa, Dobham Hasoman nami, Torang agi huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Ora selamat hari Minggu.